Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnul Khotimah dengan NIM 210321100047 dari Agribisnis kelas A. Di sini saya akan membahas mengenai program penyuluhan pertanian komoditas jagung di Kabupaten Lamongan untuk memenuhi tugas mata kuliah penyuluh pertanian. Gambaran umum wilayah Kabupaten Lamongan. Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Lamongan memiliki batas-batas wilayah, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gresik, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Jombang, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban. Kabupaten Lamongan terdiri dari 27 kecamatan yang dibelah oleh Sungai Bengawan Solo. Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah kurang lebih 1.812,8 km persegi atau sekitar 3,78% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Dengan panjang garis pantai sepanjang 47 km, apabila dihitung 12 mili dari permukaan laut, maka luas wilayah perairan laut Kabupaten Lamongan seluas 90,4 km persegi. Kabupaten Lamongan merupakan wilayah yang relatif datar yang mengakibatkan wilayah ini sering terjadi banjir. Banjir dapat terjadi jika didukung oleh curah hujan yang relatif tinggi. Dan berdasarkan data Dinas PU Perairan menyebutkan bahwa tercatat rata-rata hujan pada tahun 2015 sebesar 1.810 per tahun. Dan Kabupaten Lamongan sendiri memiliki jumlah penduduk yang tercatat seluruhnya berjumlah 1.433.543 jiwa. Keadaan umum dari wilayah Kabupaten Lamongan. Kabupaten Lamongan merupakan salah satu penghasil jagung terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan, tahun 2016 sebelum diterapkan pertanian jagung modern, profilitas jagung sebesar 5,8 ton per hektar. Pada tahun 2020 telah mencapai 9,75 ton per hektar rata-rata kabupaten. Sedangkan di kawasan pengembangan 12 kecamatan yang telah mencapai rata-rata 10 ton per hektar. Di Kabupaten Lamongan, potensi komoditas jagung cukup besar. Maka pemerintah melakukan upaya agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal. Permasalahan yang dihadapi oleh petani jagung di Lamongan. Permasalahan komoditas jagung di Kabupaten Lamongan yaitu harga yang fluktuatif, jadi selalu berubah-ubah, tidak menentu. Tetapi harga jagung naiknya bisa lambat, tetapi turunnya juga bisa cepat. Maka pada saat pemanenan, petani jagung malah merugi karena harga yang selalu berubah-ubah yang menyebabkan hasil panen jagung menurun, yang menyebabkan pendapatan petani tersebut menjadi sedikit. Karena harga jual jagung tersebut di pasaran tidak bisa dikontrol langsung oleh petani, maka petani harus pandai-pandainya bisa memanfaatkan cara untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari menanam jagung. Masalah jagung tersebut tidak bisa dianggap remeh, karena jika diabaikan dan tidak ada solusinya, maka petani akan terus-terus merugi dan tidak dapat berkembang. Maka dengan adanya program penyuluhan pertanian ini diharapkan petani dapat mendapatkan solusi dan rekomendasi yang tepat untuk permasalahan harga yang fluktuatif. Tujuan dari program penyuluhan pertanian komoditas jagung di Kabupaten Lamongan. Tujuan umumnya tujuan dari program yaitu untuk mensejahterakan petani dan menjadikan para petani jagung di Lamongan menjadi sukses. Dan tujuan khususnya yaitu untuk menyelesaikan permasalahan dan memberikan solusi kepada petani jagung di Kabupaten Lamongan agar mendapatkan hasil yang maksimal sesuai harapan. Cara mencapai tujuan. Dengan adanya permasalahan komoditas jagung di Kabupaten Lamongan,
maka perlu ditangani secara langsung agar tidak merugikan banyak petani dan dapat meningkatkan produktivitas jagung di Kabupaten Lamongan sendiri. Cara mencapai tujuan maka perlu solusi yang tepat dan penyusunan rencana agar masalah dapat diatasi. Solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan cara petani dapat menyimpan jagung selama 1-2 bulan dan bisa dijual kembali pada saat harga jagung sudah stabil. Karena harga jagung sendiri naiknya bisa lambat dan turunnya juga bisa cepat. Maka untuk mengantisipasi penurunan saat panen bisa disimpan terlebih dahulu karena tidak memerlukan waktu yang cukup lama. Dan agar pendapatan petani jagung bertambah, maka yang dijual tidak hanya buah jagung saja, tetapi bisa daun, batang, kulit, dan tongkol jagung. Karena bagian dari jagung tersebut dapat dimanfaatkan juga. Jika petani terancam merugi karena harga jagung yang berubah-ubah, maka petani juga bisa berinovasi dengan jagung tersebut. Misalnya bisa dibuat emping jagung, jasuke, dan lain-lain. Dengan seperti itu, petani tidak akan rugi, justru akan menambah pendapatan. Jadi tidak hanya terfokus menjual jagung secara mentah saja, karena jagung itu bisa diolah menjadi produk apapun yang menguntungkan. Rekomendasi dari permasalahan tersebut. Dari permasalahan harga jagung yang fluktuatif atau berubah-ubah, maka perlu rekomendasi yang tepat agar petani mendapatkan pendapatan atau keuntungan yang lebih dari komoditas jagung yang ditanam. Dan agar petani bisa berkembang tidak hanya berfokus untuk menjual jagung saja secara mentah, tetapi bisa dengan cara lain. Nah, rekomendasi yang tepat untuk petani jagung di Kabupaten Lamongan sendiri yaitu yang pertama, pembentukan lembaga pertanian. Jadi dengan dibentuknya lembaga pertanian di Kabupaten Lamongan, maka akan sangat membantu petani dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahannya. Lembaga pertanian nantinya bisa bekerja sama dengan penyuluh pertanian untuk memberikan penyuluhan kepada petani jagung terutama di desa-desa dengan memberikan materi terkait inovasi apa saja yang dapat menambah pendapatan mereka. Karena banyak petani jagung terutama petani di desa-desa yang hanya mengandalkan hasil dari menjual jagung secara mentah. Padahal harga jagung yang dijual secara langsung mendapatkan keuntungan yang lebih sedikit, apalagi dengan harga jagung yang selalu berubah-ubah. Dengan pembentukan lembaga pertanian tersebut, maka petani-petani jagung di Kabupaten Lamongan diharapkan mendapatkan keuntungan yang lebih dari menanam jagung. Tidak hanya terfokus untuk menjual secara langsung karena harga jagung yang selalu berubah-ubah. Dan yang kedua yaitu diversifikasi pertanian. Diversifikasi pertanian ini adalah usaha penganekaragaman jenis usaha atau tanaman pertanian untuk menghindari ketergantungan pada salah satu tanaman. Jadi petani jagung di sini bisa memperbanyak jenis kegiatan pertanian, tidak hanya menanam jagung saja, tetapi juga bisa berternak ayam atau beternak ikan. Dan cara lainnya juga bisa memperbanyak jenis tanaman pada suatu lahan. Misalnya pada suatu lahan selain ditanam jagung juga ditanam padi ladang juga. Jadi petani tidak hanya mengandalkan pendapatan dari komoditas jagung saja. Yang ketiga yaitu mengolah dengan menjadi produk makanan. Jagung merupakan komoditas pertanian yang dapat diolah menjadi produk olahan apapun yang dapat menghasilkan uang. Maka petani jagung di Lamongan bisa memanfaatkan hal tersebut. Karena jagung sendiri bisa diolah menjadi produk olahan makanan seperti jasuke, jagung susu keju, emping jagung, keripik jagung, puding jagung, bubur jagung, dan masih banyak lainnya. Dengan produk olahan tersebut, maka pendapatan petani jagung akan bertambah. Karena itu merupakan salah satu inovasi yang dapat memberikan nilai ekonomis dari jagung itu sendiri. Jadi dengan rekomendasi tersebut,
Diharapkan petani jagung di Kabupaten Lamongan tidak hanya terfokus menjual jagung secara mentah saja atau secara langsung, karena harga jagung sendiri yang selalu berubah-ubah, jadi bisa merugikan petani sendiri. Maka dengan adanya inovasi-inovasi tersebut, petani bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Dengan begitu, para petani akan sejahtera dan makmur. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.